tadi, apalagi program yang belum terlaksana Pak Kadis? Kalau program sih sebenarnya Kaweruan, Lumpias. bukan. Saya sebut satu-satu nih. Kokole, oh Ya, iya Kokole. kemarin ada yang protes. Kita ada inovasi namanya Siklabat. Siklabat apa ini Itu Siklabat, Pak? sistem kode layanan online gratis dan terintegrasi. Oh wow, ini dalam bentuk aplikasi. Aplikasi. Ini aplikasi yang dibuat khusus oleh Dinas Perkim, Pak? Betul. Jadi nanti layanannya situ ada. Dari sekian banyak program yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, termasuk juga program penerangan jalan di beberapa desa sampai beberapa titik, bukan beberapa, banyak ya titiknya. Banyak. Dari program yang sudah dijabarkan tadi, apalagi program yang belum terlaksana Pak Kadis? Kalau program sih sebenarnya sudah terlaksana semua ya. Sudah terlaksana semua. Tinggal mungkin sekali lagi mungkin dukungan anggaran ini yang kami juga memahami bahwa pemerintah daerah kan mempunyai keterbatasan dalam hal keuangan daerah. Nah, kami juga sebenarnya ada upaya-upaya selain kami meminta anggaran dari APBD, kami juga mengusulkan untuk mendapatkan bantuan dari kementerian, dari pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus. Dan itu sudah kami ajukan usulan, mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun 2024 itu bisa direalisasi. Kita juga sama-sama mengharapkan bisa terrealisasi, asalkan juga anggaran ya Pak ya. Karena betul. Itu dia, semua kembali juga kepada anggaran ya Pak Kadis. Dalam menjalankan programnya ini, ada nggak kendala di lapangan? Kalau kendala sih pasti ada ya, Tasya, tapi kita bagaimana cara mengkomunikasikan dengan masyarakat. Contoh misalnya, kemarin kita pasang lampu jalan. Contoh di desa samping desanya Tasya ini apa namanya? Kaweruan, Lumpias. Bukan. Saya sebut satu-satu nih. Kokole, oh iya Kokole. Kemarin ada yang protes. Oh oke. Kemarin ada yang masyarakat protes. Kenapa protes? Kenapa kita kan sesuai anggaran kita, kita cuma mampu pasang lampu 30 titik. Nah, 30 titik ini kan yang menentukan pemerintah desa. Pemerintah desa, ya. Nah, tetapi 30 titik ini tidak juga menjangkau semua masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat, masa cuma di sini, masa cuma 4 orang pemuka rumah. Nah, ini hal-hal seperti ini. Pemahaman masyarakat ya, justru Pak. itu kita mengedukasi ke masyarakat lewat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa supaya ini kita laksanakan secara bertahap. Karena sekali lagi itu karena keterbatasan anggaran sampai terjadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan semuanya dapat terselesaikan. Jadi maunya masyarakat di Kokole setiap satu rumah satu lampu ya Pak? Kira-kira seperti itu. Kalau di internal dinas ada nggak kendala? Kalau internal dinas sebenarnya tidak ada masalah. Karena kita kan di Dinas Perkim sifatnya teknis. Teknis. Jadi kita ada bukan beberapa tapi banyak sarjana teknis yang ada di lingkup dinas kita. Berarti terkait SDM di Dinas Perkim aman ya Pak ya? Aman. Sudah tercukupi sampai sejauh ini? Betul. Oke, nah kalau kita bercerita tadi program ya Pak Kadis yang sudah dijalankan oleh Dinas Perkim. Nah kalau terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan swasta yang masuk ke Minahasa Utara, apalagi tadi Pak Kadis bilang ini menjadi incaran developer gitu ya. Ada berapa banyak sejauh ini yang sudah diberikan izin oleh Minahasa Utara, khususnya Dinas Perkim? Kalau untuk yang tahun ini saja untuk site plan yang saya tanda tangan kurang lebih 32. 32 ya? Itu sudah lumayan banyak. Itu tersebar di mana saja itu Pak? Ya di Kabupaten Minahasa Utara. Cuma memang kita agak sedikit hati-hati dalam melaksanakan atau mengeluarkan izin ini karena di Kabupaten Minahasa Utara ini kan ada gunung, ada Gunung Kelabat ya? ini yang menjadi ikon juga di Sulut dan harus sama-sama kita jaga dan kita lestarikan untuk lingkungannya. Jadi banyak memang pengembang-pengembang perumahan yang ingin membangun di seputaran Gunung Kelabat. Oke. Nah, jadi kita sesuai dengan tugas yang ada
kewenangan yang ada di Dinas Perkim tentunya kita melakukan kajian-kajian. Jangan sampai nanti ketika membangun perumahan itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, sosial dan lingkungan gitu, Tasya. Oke, berarti itu dia melalui kebijakan juga dan juga prosedur sesuai ya, dengan visi yang akan ditunjang oleh Dinas Perkim untuk kepemimpinan JGKWL saat ini begitu ya. Nah, kalau sejauh ini terkait dengan pembangunan perumahan swasta, Pak Kadis, ada nggak yang bermasalah? Ya. Yang tanpa izin begitu misalnya? Oh, jadi begini. Jadi kalau untuk perumahan tanpa izin itu tidak ada mungkin, ya di Minahasa Utara. Ya. Jadi begini, Tasya. Jadi kita menjelaskan untuk penyelenggaraan perumahan itu memang jadi tugasnya kita. Tetapi terkait dengan perizinan itu bukan hanya tugas Perkim. Jadi ada regulasi yang mengatur di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko. Ya, jadi setiap pemohon ataupun pengembang perumahan ataupun pengusaha yang ingin melaksanakan pembangunan, yang pertama yang harus dia minta dulu adalah surat pemanfaatan ruang dari Dinas PUPR. Jadi, kita mau bikin perumahan di sini, boleh enggak? Itu ada di Dinas Perumahan. Dinas PUPR ya? Iya, Dinas PUPR. Nah, setelah Dinas PUPR bilang, oh itu boleh, di Matungkas boleh. Nah, baru dia mengurus izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu urusnya di Dinas Lingkungan Hidup. Begitu. Nah, setelah dari sisi lingkungan sudah selesai dia kajian lingkungannya, keluar rekomendasinya, baru dia ke Dinas Perkim. Dinas Perkim mengeluarkan persetujuan bangunan gedungnya. Kemudian kita mensahkan site plan-nya. Oh, jadi pintu terakhirnya ada di Dinas Perkim ya? Sebenarnya pintu terakhir rekomendasi. Tetapi yang paling terakhir pintunya ada di PTSP, Dinas PTSP. Karena di situ pelayanan terpadu satu pintunya di situ. Berarti secara regulasinya ini ada beberapa dinas juga yang harus dilibatkan begitu ya? Nah, khusus perizinannya. Khusus perizinan. Itu baru perizinannya. Berarti koordinasi dan sinergi juga dibutuhkan ya dari Dinas Perkim dan dinas-dinas terkait lainnya. Sejauh ini koordinasi dan sinergi yang berjalan seperti apa? Nah, itu kita di Kabupaten Minahasa Utara ada namanya Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang. Ya, jadi anggotanya ketuanya Pak Sekda, anggotanya ada beberapa dinas dan ada dari unsur akademisi. Jadi nanti kalau misalnya ada hambatan yang ditemui, nanti itu akan dibawa dalam forum penataan ruang dan dibahas bersama di situ. Gitu. Jadi kita mencari solusi kalau ada permasalahan ya kita selesaikan di situ. Jadi ini menjadi wadah untuk penyelesaian dan mencari solusi begitu ya di forum ini. Gitu. Karena begini Tasya, kita sangat berhati-hati sekali karena pelanggaran tata ruang itu ada konsekuensi pidana. Jadi itu tidak main-main, banyak contoh. Banyak contoh sebenarnya yang bisa kita lihat. Misalnya Mikarta kalau tahu di Jakarta, di Jawa Barat, pimpinan daerahnya. Nah, itu jadi kita sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Dan Pak Bupati sangat mensupport dan beliau selalu menyampaikan semua harus dilakukan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur juga ya. Betul. Supaya tentunya semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh pimpinan begitu ya. Betul. Termasuk bagaimana kita bergerak maju, bergerak cepat bersama dengan kepemimpinan JGKWL ya Pak Kadis ya. Kedepannya kira-kira apa lagi yang menjadi catatan penting, inovasi ataupun strategi ke depan daripada Dinas Perkim? Ya, baik. Jadi mungkin karena sekarang ini sudah era digitalisasi, era teknologi informasi yang semakin kita rasakan, atau apa DP istilah sangat terdistrupsi ya. Betul. Jadi kita ada inovasi namanya Siklabat. Siklabat apa ini Siklabat? Itu sistem kode layanan online gratis dan terintegrasi. Oh wow, ini dalam bentuk aplikasi? Aplikasi. Jadi ini aplikasi yang dibuat khusus oleh Dinas Perkim Pak? Betul. Jadi nanti
layanannya situ ada 3, jadi permohonan bantuan rumah tidak layak huni, kemudian permohonan bantuan rumah korban bencana, kemudian penerangan jalan umum. Nah, ini kita sementara mengembangkan ini ada hanya dengan men-scan barcode, masyarakat itu bisa langsung diarahkan ke aplikasi si Klabat yang nantinya akan semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam proses pemantapan sekarang Pak atau Ya, sudah kita digunakan? sudah mendapatkan anggaran kurang lebih 10 juta dan kita akan mengembangkan itu dalam tahun yang berjalan ini. Bisa diakses oleh semua masyarakat Oh, iya Minahasa dong. Utara ini ya Pak ya? Boleh. Untuk informasi selengkapnya boleh nanti di Siklabat. Wow, kita menantikan kehadiran Siklabat Pak supaya nanti juga bisa penyampaian kebijakan dan informasi dari Dinas Perkim semuanya melalui aplikasi. Wah, luar biasa Pak Kadis, ternyata begitu banyak program yang sudah dilakukan bahkan menyentuh kepada masyarakat langsung di Kabupaten Minahasa Utara ya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat Pak Kadis dan Dinas Perkim. Terima kasih. Terakhir nih pertanyaan tambahan terakhir untuk Pak Kadis. Apa harapan kedepannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk kemajuan Kabupaten Minahasa Utara tentunya? Baik, jadi kami berharap ada sinergitas dari masyarakat dan tentunya kami pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kegiatan khususnya yang ada di Dinas Perkim. Walaupun ada keterbatasan anggaran, tapi karena ada sinergitas tadi, itu akan menjawab dan selanjutnya mungkin menjadi solusi bersama untuk menjadikan Minut lebih hebat dan maju ke depan. Minut lebih hebat, lebih maju karena sinergitas dari pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik. Terima kasih sudah bercerita Minut hari ini Pak Kadis. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas sekali lagi ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bapak Donald Tintingon SSTP.